apakah ada penjelasan lain? Karena dikabarkan bahwa Xiao Yan telah diwariskan oleh Kaisar Setan Lama, Xiao Yan seperti duduk di atas roket dan langsung naik ke atas. Itu di luar akal sehat dan persepsi semua orang. Apa? Penatua menggelengkan kepalanya setelah berpikir keras. Saya tidak berpikir begitu. Meningkatkan level elisir bukan tanpa itu, tetapi umumnya hanya meningkatkan satu level setidaknya 7, tetapi hanya efektif ketika menyentuh level berikutnya. Pertama-tama harus berlatih ke atas 6 bintang. Ramuan yang secara signifikan dapat meningkatkan level bintang hanya disebutkan dalam catatan kuno, tidak hanya tidak memiliki nama obat, bahkan tidak menyebutkan tingkat. Saya pikir itu setidaknya Jiupin. Mungkin masih Mingjie. Bahkan jika Xiao Yan mendapat resep, siapa yang bisa membuatnya dari daratan? Belum lagi tidak ada yang bisa melakukannya sekarang, bahkan di zaman kuno. Kaisar Iblis Tua, saya khawatir itu tidak dapat dibuat. Masuk akal. Semua pemimpin dan Dian semua mengangguk. Kekuatan 7 bintang Xiao Yan terlalu aneh. Alis dan Dian terkunci rapat, wajahnya muram dan diam. Cucu dan Dian itu tidak cemberut, tidak bahagia atau marah, dan matanya penuh dengan mang dingin. Hah? Saya peduli bagaimana Xiao Yan tiba di Qixing begitu cepat. Bukan Qixing, beraninya kau datang padaku entah bagaimana. Saya adalah cucu dari Aula Dandan, Kaisar 7 bintang. Mungkinkah Xiao Yan dapat berteriak dan mempermalukan di depan umum? Tetapi ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa bertahan, hatinya dipenuhi amarah. 3 tetua tidak bisa menahan lagi. Teng berdiri dan berseru. Beberapa 6 bintang dan 7 bintang berani berlari ke pintu aula utama saya untuk menyebarkan keliaran, dan juga menaruh kata-kata malu dan cucu. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak atau 2 pound. Aku akan melangkah maju. Aku akan pergi keluar dan mengajarinya, dan melihat apakah dia benar-benar bintang 7 atau bintang 7 palsu. Tunggu. Sang penatua berhenti berbicara, mengangkat matanya dan melirik ketiga penatua, bertanya-tanya dengan tenang. Tidakkah menurutmu ini hal yang aneh? Melihat semua orang memandang diri mereka sendiri menunggu jawaban, penatua memandangi wajah suram dari guru kuil, dan menganggukkan kepalanya dan berkata, semua orang berpikir, kami membunuh Xiao Yan 3 kali, semuanya gagal, dan mengirim orang yang membunuhnya hampir mati. Xiao Yan tidak mungkin tahu bahwa ini adalah kita, tetapi dia belum angkat bicara. Dan dia belum datang kepada kita melalui King Haoran atau Zhen Bufan untuk berbicara dengan kami, jadi saya ingin bertanya, mengapa kali ini baru saja bergegas ke aula utama saya untuk membuat masalah, dan tidak untuk melihat tuan istana, tetapi untuk menyebut nama keluarga Tao terhadap Grand Duke? Dalam pertanyaan ini, para tetua mengalihkan perhatian mereka ke Dan Ye, cucunya, dan yang terlihat bodoh dan berkata, saya juga ingin tahu mengapa. Saya tidak bertemu Xiao Yan Su tanpa keluhan. Bagaimana saya bisa tahu mengapa dia datang kepada saya? Kemudian mengertakkan gigi, anjing gila ini, saya harus mengupas kulitnya hidup-hidup. Ini membingungkan. Seseorang yang dapat ditoleransi oleh pengejaran terus-menerus bukanlah orang impulsif yang tidak berotak. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang sembrono? Penatua berpikir dengan hati-hati dan berkata, haruskah ada yang memprovokasi Xiao Yan dan putra tertua untuk memiliki kesalahpahaman? Sangat mungkin. Tetua kedua setuju, tidak peduli siapa itu, Anda harus berbicara tentang segala sesuatu di dinasti Ming. Jika Xiao Yan berani lari ke aula utama saya untuk menemukan masalah dengan cucu saya tidak percaya. Seharusnya seseorang yang telah memprovokasi kesalahpahaman besar. Mari kita pergi secepat mungkin untuk melihat cucu dan mengembalikan reputasi, kalau tidak kita tidak tahu apa itu. Ya? 3 tetua berkata dengan marah, setelah teorinya jelas, Xiao Yan harus diajar. Jika tidak, bukankah kuil dan saya akan diajak oleh orang-orang di seluruh dunia? Dalam gema tingkat tinggi, tuan rumah dan Pales mengangkat matanya dan memandangnya, dan wajahnya perlahan-lahan membunuh. Saya tidak peduli jika disalahpahami. Sejak Xiao Yan datang ke pintu, saya pikir dia sengaja menyebabkan masalah, ya sengaja provokatif. Hah! Dia tidak bisa membunuhnya 3 kali.
Kali ini, di sini, dia menampar telapak tangannya dan membantai. Lihat peluangnya, bunuh dia. Gerbang berat aula utama aula dan perlahan-lahan terbuka. Dan aula utama aula dan perlahan-lahan mengarah keluar dari kerumunan. Kerumunan besar tiba-tiba sunyi. Penguasa istana dan hampir semua gedung tinggi istana dan biasanya tidak terlihat seperti naga di awan, dikagumi oleh semua orang, dan dinyanyikan oleh hampir setiap kaisar biasa. Pada saat ini, mereka semua muncul di depan mereka, begitu dekat, melihat begitu jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak menahan nafas? Pada saat yang sama, mereka juga melihat Xiao Yan. Bintang yang sedang naik daun itu sombong sebelumnya, dan dia tidak menganggap Dan Hall sebagai matanya. Sekarang Dan Hall memimpin orang-orang tingkat tinggi untuk keluar sendiri. Apakah dia masih sombong? Atau apakah itu akan berbelok 180 derajat dan dibenarkan? Aula utama dan Dian terletak di tangga teratas, dan matanya yang tajam melirik ke sekeliling. Ketika dia memandang Xiao Yan, dia terkejut. Bangunan tinggi dan Dian juga kaget, dan cucu perempuan dan Xuan hampir tinggal di tengah-tengah 7 bintang. Pada akhirnya, itu adalah penguasa kuil dan kepura-puraan itu tidak memandang Xiao Yan sama sekali, dan para penjaga kuil dan hanya memarahi, banyak sampah, sehingga beberapa malam berisik di pintu aula utama saya. Xiao Yan tidak peduli bagaimana guru kuil dan memarahi penjaga. Dia bahkan tidak melihat guru kuil dan pandangannya selalu pada Dan Zhan, putra utama kuil dan ini cukup tampan, mengangkat tangannya dan melemparkan kakinya dengan bangga. Tetapi di mata Xiao Yan, terutama King Muer, itu tidak berbeda dari binatang buas. Mata Xiao Yan penuh amarah, dan hatinya penuh dengan pembunuhan. Oh, masih memelototiku? Saya bingung dengan kalimat Anda, keluar, dan menodai reputasi King Yu. Saya belum membenci menatap Anda. Anda melihat saya dalam kehinaan, dan Yan sangat marah sehingga dia segera menembak dan membunuh Xiao Yan. Pada saat ini, suara pelan dan lembut dari Master dan Pales terdengar. Xiao Yan, kamu membawa seseorang ke pintu untuk menghina dan menghina cintaku, dan menarik begitu banyak orang untuk menonton. Kamu berkata, apakah aku harus impulsif atau ketika kamu apakah ini memang provokatif? Jika Anda memiliki konflik atau kebencian dengan anak saya, kuil dan saya selalu masuk akal, dan tidak akan pernah memihak, dan akan adil bagi Anda. Tapi anakku belum pernah bertemu denganmu. Mengapa ada kontradiksi? Di mana dendamnya? Jelas bahwa Anda sengaja menyebabkan masalah, dan Anda ingin menggunakan penghinaan kuil dan saya untuk mencapai nama Xiao Yan Anda. Hah, meskipun Dan Temple tidak menggertak, bukan bagi siapapun untuk menggertak. Jika Anda tidak membuatnya jelas di depan umum hari ini, bahkan jika itu berada di kota raksasa, kuil ini harus melepaskan kepala Anda untuk ditiru. Bagus sekali. Tidak marah atau bergengsi, tetapi gemetaran dengan sepenuh hati, berdiri di atas dasar moral dan mengubur bayangan Xiao Yan untuk sementara waktu. Tinggi! Sangat tinggi! Kerumunan itu gempar. Putra tertua di Dan Temple tidak mengenal Anda dan Xiao Yan tidak mengenalnya. Ketika Anda mengambil seseorang, Anda berlari ke aula utama dari Dan Temple untuk memanggil keluarganya untuk membunuhnya. Siapa kamu Xiao Yan? Gugup, kan? Hasilkan uang dan mendapat masalah otak. Apakah Anda benar-benar berpikir dapat melangkah di aula lokal dan Dian ketika Anda memiliki tempat di pasar Elisir Loen? Melihat mata menghina Xiao Yan pada orang banyak, dan yang sangat patah hati dan mengagumi ayahnya. Dia dan Dian dan pejabat tinggi lainnya memandang Xiao Yan dengan mencibir dan diam-diam mulai bertarung, tetapi ketika Xiao Yan tidak bisa menjelaskan alasannya, dia menembak Xiao Yan dan mereka semua. Diam! Diam! Semua orang memandang Xiao Yan. Xiao Yan berbicara sebentar sambil melihat pemilik Dan Hall. Terlepas dari kemarahan di matanya, suaranya lambat dan dingin. Kamu adalah penguasa kuil dan bukan bajingan jalanan. Bisakah Anda lebih memalukan jika Anda memaafkan putra Anda untuk merampok istri saya, tetapi membingungkan mata dan telinga saya dan menuduh saya dengan sengaja akan memprovokasi Anda? Ambil istri? Wow!
Grandmaster dan Dian mengambil istri Xiao Yan? Tidak heran kalau Xiao Yan harus pergi ke aula utama dan temple untuk memainkan hidupnya. Selamat menikmati pertunjukan. Kerumunan semua melihat ke arah Dan Xuan, setiap pandangan ngeri dengan jijik, setiap menunjuk seperti Dan Singkong memiliki anjing humanoid. Semua orang, termasuk Dan Dian, memandang mereka seperti binatang buas. Wajah Dan Ze berubah menjadi biru dan merah, dan dia benar-benar terpana. Aku mengambil istrinya? Untuk saya, kapan pesolek saya sampai-sampai dituduh mengambil istrinya di muka umum? Dia secara naluriah berkata, kamu berdarah, tapi setelah keluar, Dan Yan ingat bahwa dia baru saja membawa seorang wanita cantik, tetapi Sun Er adalah orang kuno. Tapi dia tiba-tiba ingat bahwa Sun Er berasal dari benua roh juang, dan bahwa Xiao yang juga tampaknya berasal dari benua roh jantan. Mungkinkah Fei Sun Er menjadi istri Xiao Yan? Tidak heran Xiao Yan berani memicu guntur kuil dan membawa seseorang untuk bergegas ke pintu untuk menanyakannya, tapi saya tidak mencuri seorang istri. Aku bahkan tidak tahu bahwa Kaoru punya suami. Xiao Yan dari Dokde berani memfitnah putranya? Hah, Anda harus tahu bahwa Sun Er adalah istrimu Xiao Yan. Mengapa aku harus menunggunya berubah pikiran, dan aku menangkapnya ketika aku adalah klan kuno? Aku akan memberimu topi hijau terlebih dahulu, tetapi Dan Ying akan berbicara lagi, dan pemilik kuil Dan sudah berbicara. Putra sulungnya, Dan Ying, berbeda dengan putranya yang lebih muda, Dan Ding. Selain menjadi bangga dan tidak suka obat-obatan, Dan Ying dianggap sangat baik dalam semua aspek. Seperti putrinya Dan Bingyan, ia tidak memiliki putra yang lebih muda Dan Ding. Apakah penerus Dan Dian Hall yang puas dan berhasil akan mengambil istri? Setelah mendengar kalimat Dan, darahmu memacu orang, dia dengan tegas menyangkal bahwa pemilik istana dan percaya bahwa Xiao yang sengaja memfitnah Dan dia marah. Kamu juga harus membuat tuduhan meyakinkan untuk memfitnah anakku. Itu pria terhormat. Katamu dia mengambil istrimu. Siapa yang percaya? Saya melihat Anda sekarat. Semakin dia mengatakan dia semakin marah, semakin tinggi telapak tangannya akan untuk Xiao Yan. Xiao Yan tidak melihat, matanya berputar, hati nurani? Ingin membunuh seseorang? Telapak Master Balai Dan Dian berhenti di udara. Dia tidak mau menanggung stigma membunuh orang. Hati nurani? Dan Dian jantung menahan senyum seperti kucing dan tikus di mulutnya. Oke, aku melihat bukti apa yang bisa kamu perbuat sehingga kamu tidak membunuhku. Xiao Yan menatap Dan Ze dan mengucapkan kata demi kata. Tanyakan putramu, apakah dia membawa seorang wanita bernama Sun Er dari klan kuno ke kuil dan memenjarakannya? Jadi, apakah Dan Ying mengakuinya? Apakah Dan Dian menyerahkan Kaoru? Bagaimana Xiao Yan menyelamatkan Sun Er? Xiao Yan menatap Dan Ze, menanyai pemilik Dan Dian kata demi kata. Tanya anakmu, apakah dia membawa seorang wanita bernama Suner dari klan kuno ke Dan Dian dan menahannya? Dan Kun memerah. Dan Yan tahu bahwa jika tanggapan buruk dibuat pada saat ini, kejahatannya menguasai rumah istrinya akan dibuktikan, dan reputasinya akan menurun, bahkan reputasi kuil Dan akan sangat terpengaruh. Tetapi bagaimana Anda merespons? Meskipun pada awalnya dia tidak tahu bahwa Kaoru adalah seorang wanita yang sudah menikah, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Kaoru ditempatkan di bawah tahanan rumah selama ribuan tahun. Pada saat ini, dia memiliki 8 mulut, dan dia takut dia tidak dapat menjelaskannya. Tenang, tenang. Hanya dengan menenangkan kita dapat membalikkan keadaan. Menatap ribuan mata yang menghina, Dan Ze banyak berpikir dan berpikir mendesak. Dan Dian Lord tahu saat ini. Mengetahui putranya seperti ayahnya, dia tahu dari keraguan-raguan Dan Ze, pertanyaan Xiao Yan adalah nyata. Istri Xiao Yan benar-benar Dan Zan dan dia ditahan di rumah di Dan Temple. Tapi bagaimana dengan itu? Di depan mata, wajah kuil Dan tidak bisa hilang. Reputasi Dan Dian dan Dansi tidak boleh buruk. Yang terbaik adalah mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Tekan hati untuk kesenangan Dan Ye dalam mengambil istri Xiao Yan. Dengan saran dan dukungan ayahnya, hati Dan Yan tenang dan Yang Tian tertawa. Tawa itu berhenti dalam meditasi bermata dingin Xiao Yan dan kerumunan yang tak bisa dijelaskan,
dan wajah Dan Sun tidak setuju. Apakah Suner yang Anda sebut Suner dari zaman dahulu? Tepat. Xiao Yan agak terkejut. Dia berpikir bahwa Dan Ze akan sepenuhnya menyangkal tanpa ampun, mengandalkan potensi kuil dan Ze bisa melakukannya. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak dapat menghasilkan bukti. Pada saat ini, Xiao Yan menyesal bahwa patriark kuno terbunuh dalam kemarahan, dan tidak ada saksi yang ditemukan di tangannya. Tapi Dan Sun tidak menyangkalnya, tetapi menegaskannya. Apa yang dia maksud dengan ketidaksetujuan itu? Xiao Yan melahirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hehe. Xiao Yan, jika kamu mencari Kaoru kuno, jangan membingungkan penonton dan menjebak putranya. Dan yang telah duduk dan matanya tidak lagi berkedip. Gadis itu Kaoru memang ada di sini bersamaku. Tapi kami saling mencintai. Lalu Danyan menyatakan pada Xiao Yan dan semua orang. Kenalan dengan Suner adalah bahwa putra saya sedang dalam perjalanan ke orang-orang kuno. Pada waktu itu, Suner baru saja tiba di daratan benua, dan dia cukup menarik, dan perjalanan dari kota Rip ke orang-orang dahulu jauh. Sulit untuk melindunginya dengan mengurus kerajaan bintang 3. Klan kuno adalah keluarga yang berafiliasi dengan kuil dan, karena putranya tidak bisa merawatnya ketika dia bertemu dengannya, dia akan melindunginya di sepanjang jalan. Gadis Suner berbicara dengan saya sangat banyak di sepanjang jalan. Mungkin itu karena saya menjaga hati saya sepanjang jalan, dan gadis Suner diam-diam setuju dengan saya. Bocah itu juga dikenal oleh gadis cantik dan temperamen yang baik. Tertarik, dia dengan sopan menawarkan harapan bahwa dia akan bergaul dengannya. Dia berjanji, hehe, aku telah jatuh cinta dengan Sun Er selama ribuan tahun, dan dia tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki seorang suami di daratan Dodo. Lalu, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu telah memenangkan istrimu? Istrimu berempati, dan kamu malu akan malu di sini sekarang? Aku memerah pipimu. Ini omong kosong. Ini kentut. Xiao Yan sangat marah. Sun Er mencintaiku lebih baik daripada Jin Jian. Kamu jelas melihat kecantikan Sun Er, berkolusi dengan pemimpin klan kuno dan menempatkan Sun Er di bawah tahanan rumah. Sehat Danyan menghela nafas dengan bangga, sengaja merangsang Xiao Yan dengan iba. Xiao Yan, sebagai pria, aku mengerti suasana hatimu. Setiap pria yang dikhianati oleh wanita sendiri menyakitkan. Mereka semua tidak bisa diterima, dan mereka akan merasa malu, belum lagi wanita cantik seperti itu. Xiao Yan memang sangat terstimulasi. Sebelum itu, dia berpikir bahwa Dan Sun akan menyangkalnya, dan bahkan berpikir bahwa Sun Er telah melakukan bunuh diri dengan tidak rela, tetapi tidak berharap bahwa tanggapan Dan Sun yang tak tahu malu terhadap pengkhianatan dan pilihan Sun Er sendiri. Xiao Yan hampir meniup paru-parunya, dan amarahnya sangat marah. Sama seperti Xiao Yan putus asa dan putus asa untuk memulai, Nan Erming mengingatkannya, jangan biarkan Xiao Xiao memukul kegembiraan kata-katanya. Xiao Yan gelisah, bangun dengan tenang, ya, dan Dian selalu ingin bunuh diri dan tidak bisa berhenti bicara. Sekarang dia memimpin pintu untuk menyelamatkan Sun Er, mengandalkan orang untuk menghemat uang, dan Dian tidak bisa tidak khawatir sudah bingung, dan yang jengkel dengan kata-kata yang tak tertahankan bagi seorang pria. Bukankah dia sengaja mencoba memprovokasi dirinya sendiri dan mengambil kesempatan untuk bunuh diri? Dan mereka semua lemah di depan kuil dan, jika mereka terburu-buru, itu hanya keberanian seorang pengecut, dan mereka akan membunuh semua orang dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tenang, dia memelototi Dan Zuan, dahinya berwarna biru dan lurus, ini hanya kata-katamu. Jika itu benar seperti yang kau katakan, apakah kau berani membiarkan Suner keluar dan mengatakan sesuatu padamu? Ya? Kerumunan meraung. Biarkan Kaoru keluar dan berkata untuk dirinya sendiri. Mengapa menggunakan kalian berdua untuk bertarung di sini? Biarkan Suner keluar untuk menghadapi. Bermimpi dan yang tidak begitu kecewa sehingga Xiao Yan tidak bersemangat untuk kehilangan akal. Melihat wajah Daning yang muram dan diam, Xiao Yan berkata, jika kamu tenang di hatimu, apakah kamu takut akan konfrontasi? Hehe, hehe. Dan Yan mencibir, diam-diam melirik ayahnya dan Dian-Dian,
tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata dengan keras, "Aku punya simpati untukmu pada awalnya, tapi aku tidak berharap kamu menjadi menyedihkan." Tapi menyedihkan, karena Kaora menyebutkan jika Anda tidak menyebut-nyebut Anda, itu karena Anda tidak memiliki hati di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki Anda di dalam hatinya, apakah dia masih ingin melihat Anda? Sebagai pria saat ini, bagaimana saya bisa memperkuatnya? Danian bertanya, seperti 1 sendok air dingin dituangkan ke dalam panci minyak panas, dan segera menyebabkan keributan di kerumunan, berbisik, "Cucu perempuan dan Dian benar. Istrimu tidak lagi mau berbicara denganmu. Kamu memaksa orang untuk berhadapan denganmu. Kamu tidak harus menghadapi wanita lain." Itu tidak mengejutkan Xiao Yan. Ketika istrinya dari daratan asli datang, dia merasa sulit dan menemukan di mana dia berada. Tetapi dia diberitahu bahwa dia sudah melarikan diri untuk mencintai dan kawin lari. Dia selalu ingin diakui atau dikonfirmasi oleh dirinya sendiri. Sayangnya, itu menyedihkan. Aku pikir itu tidak sesederhana itu. Apa yang dikatakan Grand Duke dan Dian mungkin tidak benar. Aku merasakan hal yang sama. Oh, begitu aku datang, wanita cantik. Ketika aku bertemu seorang pengawal sepanjang jalan, aku melupakan suamiku. Wanita itu terlalu popi, kan? Itu dia. Aku bisa membuat nama besar di daratan kaisar. Aku pikir Xiao Yan pasti generasi di daratan asli. Wanita seperti itu, paling-paling, sedang bermain. Bagaimana dia bisa menikah dengan seorang istri? Kupikir ini hal yang hebat. Itu aneh, mungkin itu tidak benar. Bukankah itu berarti Sun Er cukup tampan? Xiao Yan telah berada di sini selama ribuan tahun. Bukankah dia sudah kelaparan selama beberapa dekade di benua asli? Grandmaster dan Dianzi adalah orang yang berbakat pada saat itu. Itu juga sangat rajin, lebih menyanjung wanita, dan bisa dimengerti untuk mengeringkan kayu dan api. Setelah itu, ditemukan bahwa cucu dan Dian lebih baik daripada Xiao Yan. Tentu saja, sangat populer sehingga dia tidak menyebut Xiao Yan. Mendengarkan diskusi ini, Danian sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia bekerja dalam kemarahan secara rahasia. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan bisa mentolerir argumen ini. Tidak tahan, sudah waktunya untuk marah. Orang-orang di kuil dan diam-diam berjuang untuk peluang mereka. Selama Xiao Yan mengambil gambar, mereka tentu saja dapat membunuh Xiao Yan. Tidak ada yang akan keberatan atau berani keberatan. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menahannya. Dia bisa mengejeknya, tetapi tidak bisa mendiskreditkan kepolosan dan reputasi Kaoru. Wajahnya besi dan biru, kemarahan di matanya bisa membakar segalanya, dan dia tidak bisa tidak menembak. Pada saat ini, Nan Erming melangkah di depan Xiao Yan untuk menghentikan Xiao Yan, dan berbicara dengan Dan Ying untuk menenangkan Xiao Yan. Dia berkata, "Ini sombong. Aku takut aku tidak berani." "Jangan berani." Dan Yan melirik melewati kekecewaan tanpa disadari, dengan dingin, "Ya, aku tidak berani. Kau tidak punya belas kasihan untuk bunga. Aku tidak bisa mengampuni hati batu giok." Ingin seorang wanita cantik menghadapi ribuan orang-orang mengatakan kata-kata yang kejam kepada mantan suami mereka. Penghinaan yang begitu indah pada kecantikan, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya dengan kuil dan yang telah melayani orang-orang dengan moralitas. Tunggu kata-kata yang membingungkan. Pemimpin kuil dan menerima kata-kata dan Z dan berkata dengan acuh tak acuh, "Segalanya jelas sekarang. Xiao Yan, semua insiden disebabkan oleh pengkhianatan istrimu terhadapmu. Tetapi kau memimpin orang banyak untuk membuat Dan Templeku mengalahkanku. Z dan reputasi saya di Dan Temple, saya tidak akan membiarkan Anda dengan enteng." Berbicara tentang ini, nada Dan Temple Master berubah, namun, Dan Temple saya memiliki banyak kapasitas. Saya tidak tahu tentang Xiao Yan dan harus menanggungnya. Pengkhianatan istri tercinta. Aku tidak akan peduli padamu kali ini. Kamu masih harus berhati-hati dengan istrimu dan orang lain yang kamu suka. Dan segera bawa orangmu pergi dari sini. Cepat kembali. Kata-kata Dan yang telah mendorong Xiao Yan ke sisi negatifnya.
Tidak peduli berapa banyak Xiao Yan pantas simpati, karena Sun Er tidak menyukaimu lagi, apa gunanya kau terlibat di sini? Tidakkah lebih baik bagi dan untuk memberikan kompensasi kepada Anda? Apakah Anda Xiao Yan masih laki-laki? Segera mengikuti kata-kata ketat dan Dian-Dian, kata-kata dan Dian sedikit lebih kredibel, dan citra dan Dian tidak terlihat. Bahkan, pemilik dan Dian-Dian tidak berniat membiarkan Xiao Yan pergi. Dia mengatakan ini hanya sebagai isyarat kepura-puraan. Hatinya jernih. Ada batas kesabaran siapapun dalam hal semacam ini. Alasan mengapa Xiao Yan belum menembak adalah karena tidak marah pada batas itu. Dua kalimat terakhirnya adalah mendorong Xiao Yan melampaui batas itu. Benar saja, Xiao Yan begitu bersemangat sehingga alis pedangnya terus memacu, dan arwahnya yang keras berkobar. Kemarahan Xiao Yan jatuh di mata tuan rumah istana dan, yang mengerutkan kening di permukaan, tampaknya dia tidak puas dengan ketidaktahuan Xiao Yan. Tetapi senyum yang lebih dalam di matanya semakin kuat. Ini tidak mungkin, kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, dan Anda tidak tahan lagi. Nan Erming tiba-tiba bertanya dengan marah, Anda mengatakan itu berarti Kaoru, tetapi Anda tidak berani membiarkan Kaoru keluar untuk menghadapi konfrontasi? Berani bertanya, apakah Anda berani mengambil kehormatan dan temple untuk membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Sangat tajam! Sangat tajam! Tekan kuncinya! Kasihanilah bunga-bunga itu dan hargai mereka, bukan? Anda dan Dankou berbicara dengan adil, bukan? Oke, berani mengambil reputasi Anda dengan dandan? Berani? Bangunan tinggi dan Dian tiba-tiba berubah. Di benua, sumpah tidak kasual. Semua orang menganggap sumpah sebagai sakral dan khusyuk. Mereka sangat percaya bahwa sekali mereka mengambil sumpah, mereka akan dikenai semacam pengekangan. Tetapi ada kata-kata gaul yang cepat atau lambat akan dihukum. Dengan pengetahuan yang baik dari pejabat tinggi dan bagaimana mereka tidak bisa menebak kebenaran dari perkataan kedua belah pihak? Namun, meskipun meremehkan hal-hal seperti merampok istrinya, reputasi dan temple tidak diragukan lagi yang pertama. Bagaimana kita bisa mengakuinya? Beraninya kau mengambil reputasi dan temple? Tiba-tiba, kata-kata Nan Erming menyebabkan kepanikan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan Yan bahkan menggelengkan matanya. Hanya pemilik kuil dan yang tenang, dan dia berteriak, kelebihan! Berguna untuk bersumpah dengan reputasi kuil dan saya untuk pria dan wanita ini? Apa kuil dan Anda? Apakah ini pemilik kuil ini masih di depan begitu banyak orang? Anda berbohong kepada Xiao Yan untuk junior?